Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dimudahkan dalam segala hal. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang pohon telogosari. Saya ingin menjelaskan secara rinci pohon telogosari, yang mana pohon ini sangat melegenda. Nah, pohon ini juga disebut pohon demit. Kenapa disebut pohon demit? Pasti ada sebab musababnya. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti yang ada di depan saya ini, inilah yang dinamakan pohon telogosari. Ini saya dapatkan di Kabupaten Pemalang. Nah, ciri-cirinya apa saja? Nah, perlu teman-teman ketahui. Kalau untuk ciri-ciri yang pertama itu dari daunnya. Nah, ini daunnya. Nah, ini daun telogosari. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa jumlah daun telogosari itu berbeda-beda. Ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Dan lebih dari 7 itu namanya wali sanga atau wali songo. Walaupun karakter dari batangnya itu sama, karena masih satu jenis, cuman yang membedakan itu jumlah daunnya. Nah, jadi teman-teman harus bisa paham serta memahami, karena terkadang masih ada yang bilang kalau yang asli itu yang jumlahnya 9, terus ada yang lagi yang bilang kalau yang bagus itu jumlahnya 3, ada pula yang menyebutkan yang bagus itu jumlahnya 4. Nah, padahal kalau untuk jumlah itu tidak bisa menjadi sebuah patokan, karena dalam satu batang ini, satu pohon ini jumlah daunnya bisa berbeda. Nah, teman-teman harus benar-benar mengetahui. Nah, seperti contoh ini teman-teman. Nah, ini jumlah daunnya ini 3, padahal ini satu batang pohon, satu pohon. Nah, ini jumlahnya 3. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, atasnya lagi ini 4 teman-teman. Nah, ini 4. Nah, ini 5. Ini 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Ini 4. Nah, ini. Jadi kalau untuk jumlah itu tidak bisa menjadi patokan yang baku. Nah, dari daunnya saja itu berbeda lagi teman-teman, dari karakter daunnya. Nah, kalau ini daunnya ini kecil-kecil, agak kecil ini. Nah, ini. Nah, ini daunnya agak kecil, agak bulat. Nah, ini. Nah,
lihat. Nah, ini jadi agak bulat. Nah, seperti bergerigi, kemudian runcing. Nah, beda lagi dengan yang di sebelahnya ini. Nah, ini sama ini sama Telogosari. Nah, ini saya dapatkan di Kabupaten Banyumas. Nah, ini melilit pohon tembaga. Nah, ini karakter daunnya ini panjang. Lihat. Nah, ini karakter daunnya ini panjang. Nah, ini jumlahnya 5. Jadi kalau untuk jumlah itu tidak bisa menjadi sebuah patokan. Nah, ini untuk karakter jenis daunnya. Nah, kemudian yang kedua, ini batangnya teman-teman. Nah, ini batangnya. Nah, ini batangnya. Nah, ini yang paling utama ciri sebuah Telogosari. Nah, ini batangnya ini kalau kita kupas itu mencengkeram. Batangnya ini mencengkeram. Makanya terkadang kalau kita kupas ada yang bilang itu lem-leman, bukan asli dari alam. Padahal itu asli alam. Nah, ini contoh yang sudah saya kupas. Nah, ini batang, dan yang ini rantingnya. Nah, ini mencengkeram ini. Nah, ini kalau kayak gini nih dijadikan sebagai bahan pipa. Karena apa? Karena keunikannya. Uniknya di sini nih. Rantingnya ini mencengkeram. Jadi ini uniknya di sini. Nah, kalau untuk mitosnya, nah ini kalau untuk mitosnya ini khusus di Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes. Ini mitos dari pohon Telogosari ini apabila ditaruh di depan rumah dalam posisi hidup kayak gini, ini sebagai tolak bala. Nah, jadi apabila ada orang yang tidak baik mengirim teluh atau santet, itu tidak mempat. Nah, ini untuk mitos di Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes. Nah, ini biasanya ini mencari yang hidup kemudian ditanam di depan rumah. Nah, kalau untuk mitos yang lain ini biasa dijadikan sebagai sarana penarikan barang-barang gaib. Yang dicari itu yang digunakan itu batangnya. Misalnya seperti kayak ini. Nah, batangnya ini dibakar. Semakin tinggi asapnya itu semakin bagus, juga semakin mahal. Karena apa yang dicari itu asapnya yang lurus, tinggi. Nah, itu yang paling bagus digunakan untuk sarana atau media penarikan barang-barang gaib. Tentunya bagi mereka yang paham serta memahami. Kalau untuk orang awam
kita hanya dijadikan sebagai tambahan pengetahuan saja, sebagai hiasan. Nah, kalau bagi mereka yang mengetahui seluk-beluk tentang goib dan tata caranya, ini biasa digunakan sebagai media penarikan benda-benda goib. Istilahnya ini dijadikan sebagai dupa. Nah, itu bagi mereka yang mengerti hal goib. Nah, ada pula yang menggunakan ini tidak harus asapnya lurus. Yang penting dari pohon telogosari. Karena apa? Ini digunakan sebagai media pemanggilan roh-roh atau makhluk halus. Karena apa? Ini kalau dibakar, ini asapnya dibilang wangi-wangi, dibilang gaya sedikit wangi. Cuman wanginya ini tidak sewangi gaharu ataupun cendana. Tapi kalau dibakar insya Allah baunya wangi. Tidak seperti batang-batang kayu kalau dibakar. Nah, ini mitos dari berbagai sumber. Karena apa? Saya pernah berjumpa dengan seorang paranormal itu dari Keraton Yogyakarta. Kemudian saya kasih ini, terus saya dikasih tata caranya. Dan dia bilang tidak harus lurus, yang penting ini dijadikan sebagai dupa. Karena apa? Ini wangi. Nah, mungkin kalau di makhluk halus ini wanginya kental. Nah, makanya ini menurut ceritanya ini asapnya, bau wanginya ini sangat disukai oleh Kanjeng Ratu Kidul. Nah, untuk kebenarannya itu wallahu a'lam. Nah, ini teman-teman, pohon atau kayu telogosari. Ini kayu yang sangat melegenda. Dari zaman dulu ini sudah banyak diburu, sehingga harganya kalau dulu ini sangat luar biasa. Nah, ini pohon telogosari atau yang terkenal dengan pohon demit. Nah, ini dalam satu batang ini ada beberapa jumlahnya. Nah, ada 3, 4, 5. Nah, ini kalau lebih dari 7 itu sudah masuk wali sanga atau wali songo, walaupun semuanya batangnya sama, tapi hanya penyebutannya. Nah, penyebutannya juga tiap daerah insya Allah berbeda-beda. Nah, kalau untuk yang terkenal itu memang telogosari. Oke, mungkin kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman yang ada di alam. Semakin kita banyak mengetahui, kita semakin bertambah ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sukses selalu.